Salam jumpa, terima kasih bagi teman lama yang sudah sering mampir di sini. Jangan bosan-bosan untuk kita belajar bersama dan saling sharing. Untuk yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Di sini kita saling belajar bersama dan bukan untuk saling menggurui. Oke, untuk semua, semoga Anda semua sehat selalu ya. Semoga rezekinya lancar dan selalu berbahagia dalam kehidupan. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk mengenali kode-kode yang ada pada MCB ya. Kali ini kita membahas MCB. Pasti sudah banyak di luar sana yang mengetahui, lebih paham tentang alat-alat kelistrikan. Tapi saya kira banyak juga yang belum begitu mengerti. Dan karena itulah channel ini ada. Oke, lanjut. Jadi di sini saya punya 3 unit MCB. Saya hanya punya 3 ini, tapi saya rasa sudah cukup mewakili karena banyak merek di luar sana ya, rata-rata samalah kode-kodenya. Dan kali ini saya bukan mau menjelaskan apa itu MCB, tapi kita belajar saja di sini, mempelajari kode-kode yang tertera untuk mengetahui berapa ampere, berapa kapasitas dari MCB ini. Yang pertama ini, sebentar ya oke. Yang paling atas perhatikan itu, yang paling atas itu mereknya. Biasanya baris 1 dan 2 itu masih merek dan model. Merek dan model. Mungkin nama pabrik. Kemudian berikutnya itu yang di sini tertulis C32N itu masih model ya, di sini masih model. Untuk tipe ini biasa misalnya C60A, misalnya di sini C30N itu masih model ya. Model atau nomor seri ya saya juga kurang tahu ya. Yang jelas itu kode dari pabrik gitu. Ya, kemudian ada garis. Perhatikan habis garis, di bawah garis itu tertulis CL2. Nah, inilah yang paling penting yang harus kita ketahui. Di sini tertulis CL2. Artinya MCB ini 2 ampere. Nah, jika orang bertanya MCB ini berapa ampere, kita harus perhatikan yang tulisan itu. Biasa merek lain C saja, tapi di sini CL. Nah, jadi saya juga tidak tahu ini apa artinya ini di sini, karena merek lain hanya menggunakan C saja. Khusus yang merek begini, kemudian Schneider juga menggunakan CL biasa ya. Yang jelas ini yang kita perhatikan. CL2 artinya MCB ini 2 ampere. CL2. Jadi C itu tripping kurva ya, MCB. Ya, tipe C ini artinya menunjukkan karakteristik tripping kurva yang mempengaruhi seberapa cepat MCB ini trip atau jeglek atau turun. Jadi C di sini menunjukkan bahwa magnetic tripnya berkisar 5 sampai 10 kali angka yang tertera di situ. Jadi dalam hal ini 2 berarti 5 sampai 10 dikali 2. Nah, rentang itu ada rentang 5 sampai 10 dikali 2. Tidak baku ya. Maaf, maksudnya tidak mutlak. Jadi tak usah kita pusing dengan hitung-hitungan seperti itu. Yang penting kita mengenali bagaimana cara melihat kapasitas MCB itu, berapa ampere ya, kapasitasnya. Kemudian di bawahnya lagi 230/40P itu tegangan operasional. Kemudian di bawahnya ada 6000. Biasanya juga tertera 4500 itu kapasitas breaking. Artinya MCB ini bertahan sampai 6000 ampere. Di atas 6000 ampere maka MCB ini akan rusak. Nah, terus di bawahnya lagi ada kode 3 itu. Di bawah 6000 ada 3 itu kelas energi ya. Kelas energi. Jadi angka-angka yang lain tidak perlu kita pusingkan. Yang penting kita sudah ketahui bagaimana cara melihat MCB ini. Ini yang kita butuhkan. Berapa ampere MCB ini? Ya, kita lihat sini CL2O berarti 2 ampere. Yang lainnya itu apa? LMK ini apa ini ya? Ini kata teman saya, lembaga masalah kelistrikan ini. Terus SPLN
artinya sudah mengikuti standarisasi dari PLN ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Tak usah bingung, nanti saya juga ikut bingung. Oke, selanjutnya kita beralih ke merek yang lain. Oke, ini lagi merek lain ya. Perhatikan paling atas sama saja, biasanya memang seperti itu, logo atau nama perusahaan atau nama atau merek ya. Kemudian diikuti dengan nomor seri atau model tipe. Nah, di situ baris ketiga C1, berarti MCB ini 1 ampere. Diikuti dengan sama ya seperti yang pertama tadi, 230 garis miring 400 volt itu untuk tegangan operasi. Kemudian 6000 itu ya kapasitas breaking, kelas energi 3. Sampai sini sama dengan yang sebelumnya, cuma di sini tidak ada rating dari PLN ya, LMK juga tidak ada. Oke, kita tidak membahas itu, kita hanya belajar membaca nilai ampere. Oke, selanjutnya ini merek Schneider. Ini polos dari bagian atas, setelah merek tidak ada lagi tulisan apa-apa, jadi hanya kelihatan jelas ya C10 itu di bagian bawah sudah jelas 10 ampere. Nah, setelah belajar dari ketiga MCB ini, harusnya kita sudah bisa memahami bagaimana cara membaca nilai kapasitas MCB ya, kapasitas berapa ampere MCB tersebut, kapasitas arus, batasan arusnya. Jadi rata-rata MCB di luar sana sama saja, di atasnya merek dan seterusnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi sesungguhnya apapun mereknya sama saja ya cara penulisannya. Yang penting kita hanya memperhatikan C kemudian diikuti angka, atau CL kemudian diikuti angka. Itulah batasan arus yang paling sering kita cari tahu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam. Mary.